Bertemu kembali. Tim SAR gabungan pada pukul 12 siang tadi menemukan satu jenazah di sekitar wilayah longsor Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada hari ketiga proses pencarian. Dalam proses itu, tim SAR gabungan mengerahkan anjing pelacak untuk membantu pencarian korban hilang. Petugas mencari secara manual karena akses menuju lokasi longsor belum bisa dilintasi kendaraan berat. Tim masih melakukan identifikasi dan konfirmasi terhadap identitas terkait temuan satu jenazah itu. Hingga sore ini, total korban tewas terdampak longsor di Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah menjadi 22 orang. Alhamdulillah ya, kita pukul 12.20 menemukan satu korban lagi di sektor Kasimpar, rumah Pak Cari. Jadi posisinya sudah ada di bawah sana. Sudah di persawahan, kemungkinan alirannya mulai dari sebelah kiri sana rumah Pak Cari turun dan ditemukan di ujung sana di bawah di persawahan. Kita belum tahu identitasnya bagaimana, nanti kita cek di atas. Mudah-mudahan hari ini di sini juga ada kemungkinan, tapi belum kita ketahui juga. Sementara masih dibongkar di bawah runtuhan tembok atau lantai atas ya, dak, sehingga agak keras. Kita menggunakan tangki jepit, menggunakan gergaji mesin segala macam, sementara masih diupayakan. Pada hari ketiga pencarian korban longsor di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah, tim SAR menemukan jenazah berjenis kelamin laki-laki warga Desa Gumelem. Selain menemukan satu korban, posko bencana pun menerima kedatangan keluarga korban lain yang belum ditemukan. Warga diimbau mendatangi posko dan melaporkan jika ada kerabat atau keluarga yang hilang. Berarti udah dilaporkan hilang itu udah 3 hari. Sudah 3 hari. Belum kembali ke rumah itu. Tadi petugas menyarankan apa, Mas? Nah, petugas menyarankan keluarga ingin masuk ke tempat bencana, tapi kita himbau untuk keluarga jangan masuk dulu karena medan itu sangat susah dan sangat jauh, tidak bisa dilalui mobil. Dalam aspek lain, persisnya di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, perbaikan perlintasan rel kereta yang rusak diterjang banjir pada Selasa pagi lalu terus berjalan. Ratusan pekerja dikerahkan untuk melakukan perbaikan selama 24 jam. Hingga hari ini, perbaikan jalur kereta di Stasiun Ngrombo, Karangjati di wilayah Desa Papan Rejo, Grobogan terus berlangsung. Pengerukan batu balas dilakukan untuk menyangga rel yang tergerus longsor. Saat ini perbaikan rel difokuskan untuk mengoptimalkan jalur hulu atau satu jalur perlintasan agar perjalanan kereta jurusan Jakarta-Semarang-Surabaya dan sebaliknya bisa beroperasi normal. Setelah penanganan selama 2 hari, mudah-mudahan hari ini kita bisa melakukan satu jalur hulu agar sehari bisa berjalan satu jalur. Dengan kondisi saat ini kita tetap berusaha melakukan penanganan dengan optimal sehingga jalur kita dapat melalui satu jalur. Mudah-mudahan hari ini. Dan untuk jalur hulu kondisinya sementara, tapi nanti pada saat sebelum kita lalui kereta api langsung kita permanenkan. Hingga Kamis siang, perbaikan rel kereta yang rusak sepanjang 105 meter di Stasiun Ngrombo Karangjati, Desa Papan Rejo, Grobogan sudah mencapai 80%. Menurut Direktur Utama PT KAI Didik Hartanto, uji coba akan berlangsung jika perbaikan selesai. Namun, hanya satu jalur perlintasan yang bisa dilalui dengan pembatasan kecepatan laju kereta 5 km per jam. Akibat perbaikan ini, ada 3 perjalanan kereta yang masih dialihkan ke jalur lain di wilayah selatan. Juga ada perjalanan kereta yang dibatalkan. Satu jalur dulu, yang satu nanti akan kita lanjutkan, mungkin makan 2 hari lagi. Ini saya rasa sudah sekitar 80%. Harapan kami ini kereta balas yang ke-6, mungkin nanti ke-7 atau ke-8 kami akan lakukan pengujian, pengetesan. Kalau dari hasil pengujian pengetesan itu layak untuk kita operasikan, di mana 93 kita cabut, maka kita akan operasikan. Tentu saja dengan pembatasan kecepatan, pertama nanti akan kita jalan 5 km per jam.
Kita tinjau proses evakuasi pasca bencana longsor di Pekalongan dan perbaikan satu jalur rel kereta di jalur stasiun Grombo Karangjati, Grobogan, Jawa Tengah lewat dua jurnalis kami. Ada Gina Wirana di Pekalongan dan Rifai Handoko di Grobogan. Kawan-kawan selamat sore. Di Pekalongan dulu kalau merujuk dari proses evakuasi dan juga identifikasi korban sejauh mana prosesnya, Jinawi? Ya baik Tifal dan juga saudara, perlu diketahui ini adalah hari ketiga di mana dilakukan pencarian terhadap korban bencana longsor yang terjadi di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, Tifal, dari jam 7 hingga jam 12 siang tadi, artinya 5 jam, tim gabungan tim SAR TNI Polri dan juga relawan melakukan penyisiran untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban yang ada di Desa Kasimpar yang merupakan desa yang paling terdampak dari bencana longsor ini. Dari pencarian sekitar 5 jam ini ditemukan tadi jam 12 siang salah seorang warga di desa tersebut yang akhirnya berhasil dievakuasi begitu, namun dalam kondisi meninggal dunia. Nah, ditemukannya ini di areal persawahan di sektor 2 sekitar jam 12 siang tadi. Nah, di sektor 2 ini merupakan titik yang dilakukan pencarian karena di situ adalah tempat di mana salah satu tempat untuk yang diduga berteduh para korban sebelumnya sebelum longsor akhirnya menimpa daerah tersebut. Perlu diketahui bahwa sektor 2 ini juga adalah merupakan rumah dari sekretariat desa atau Pak Cari, begitu Tifal. Kemudian lokasinya ditemukan jenazah tersebut sekitar 20 meter dari areal titik sektor 2, begitu Tifal. Lalu setelah mendapatkan dan mengevakuasi korban, akhirnya korban dibawa ke Puskesmas Kecamatan Petung Kriono untuk dilakukan identifikasi. Dari identifikasi dan data yang kita dapatkan dari Basarnas ini, korban ditemukan diduga adalah warga Desa Gumelem dengan usia 41 tahun dan beridentitas laki-laki. Kemudian setelah dilakukan identifikasi dan juga pendataan, akhirnya jenazah kemudian dikembalikan ke keluarganya, artinya ini diantarkan dengan ambulan ke rumah duka, begitu Tifal. Itu untuk kondisi di Kabupaten Pekalongan. Saya coba ke Kabupaten Grobogan sekarang. Rifai, dengan proses perbaikan rel kereta yang masih berjalan, kira-kira bisa memakan waktu berapa lama? Mengingat sebentar lagi akan masuk libur panjang. Untuk perbaikan kereta api memang saat ini masih terus dilakukan, namun tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Utama Bapak Didi Hardianto ketika meninjau lokasi perbaikan rel kereta api, menyampaikan bahwa ditargetkan memang sore hari ini perbaikan rel kereta api yang bagian hulu atau yang salah satu di trek itu sudah selesai, karena pada peninjauan pada siang tadi sekitar pukul 1 atau pukul setengah 1 tadi sudah mencapai 80%. Bahkan tadi sempat beberapa gerbong kereta api yang mengangkut batu balas dengan jumlah tonase yang sangat besar sudah bisa melalui jalur yang diproyeksikan akan segera dipulihkan. Itu Tifa. Sejauh ini berapa banyak jalur ataupun juga perjalanan kereta yang terhambat, dan kira-kira penegasan saja kapan seluruh operasional dari kereta ini bisa kembali normal lagi, Rifai? Ya. Bagaimana seperti yang disampaikan oleh pihak Humas PT KAI pada kemarin ketika memang jalur perlintasan kereta api masih lumpuh, ada 3 perjalanan kereta api yang dibatalkan dan juga ada 3 perjalanan kereta api yang dialihkan. 3 perjalanan kereta api yang dialihkan diantaranya yaitu pertama kereta api Blorajaya jurusan Cepu dan Semarang Poncol, yang kedua kereta api Kedung Sapur, dan yang ketiga yaitu kereta api Tegal Jaya jurusan Tegal Pasar Senen. Namun begitu memang saat ini
proses masih tetap dilakukan, dan jika memang setelah uji perlintasan nanti memang benar-benar dinyatakan safety atau aman untuk dilintasi perjalanan kereta api, maka perjalanan kereta api dapat pulih kembali, namun dengan perjalanan yang sangat terbatas, karena ketika melintasi rel yang masih dalam proses pemulihan darurat ini harus berjalan pelan ketika melintasi perlintasan tersebut gitu. Oke, Rifai Handoko dari Grobogan, Jawa Tengah. Sebelumnya Gina Wirana dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kawan-kawan, terima kasih.